pidato tentang adanya mafia di Indonesia. Nah, ketika kelak Bapak terpilih menjadi presiden, bagaimana cara Bapak untuk memberantas mafia-mafia yang ada di Indonesia? Sama satu lagi Pak, kira-kira ada nggak sih tantangan di kontestasi pemilu ini melihat sudah ada nama-nama lain? Nah, tanggapan dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Terima kasih. Pertanyaan kedua. Oh ya, oke. Silakan Mas. Tadi dengan Mas siapa? Dari mana Mas? Mau dari TV1. Siang Pak Anies, saya Aksa dari Aksa Nation YouTube. Yang ingin saya tanyakan Pak, terkait IKN. Jadi kalau saya lihat dari beberapa media saat Bapak diwawancara, Bapak akan mengikuti undang-undang tentang IKN. Ya ini kan salah satu proyek yang panjang, nggak cuma Bapak aja, nanti presiden berikutnya pun akan masih meneruskannya. Kalau Bapak sendiri untuk IKN misalnya akan diteruskan atau seperti apa, itu konsepnya, gagasan barunya seperti apa Pak? Terima kasih. Pertanyaan ketiga, silahkan teman-teman. Ada lagi? Baik. Satu lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oh ya, silakan. Ya, selamat sore Pak Anies. Saya Surya dari Bisnis Indonesia. Ini kan bertepatan 25 tahun reformasi ya. Mungkin ingin tahu refleksi Pak Anies 20 tahun reformasi gitu. Mungkin dari sedikit dari demokrasinya dan ekonominya gitu sih. Tiga pertanyaan dulu, silakan Bapak. Gini, yang soal IKN sudah sering jawab, saya lewat aja, nanti kapan-kapan saya jelasin lebih banyak lagi. Karena berulang-ulang itu yang seterusnya. Kemudian yang kedua soal bagaimana. Nomor satu, harus mengakui ada mafia di dalam sektor-sektor yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Ini bukan masalah baru bagi umat manusia. Di negara-negara lain kita pun menyaksikan, bahkan di beberapa negara dibuatkan undang-undang khusus untuk bisa memberantas mafia. Jadi langkah pertama adalah mengakui eksistensinya, fakta itu ada, kemudian dilakukan satu peraturannya. Yang kedua, deretkan orang-orang berintegritas yang berani, yang kemudian secara sistemik dan sistematis memerangi mafia itu. Dan saya ingin sampaikan kepada semua yang hari ini bekerja di berbagai sektor yang mungkin tidak menyadari bahwa kegiatannya sebenarnya adalah benalu bagi Republik ini. Misalnya, tadi saya sampaikan contoh terkait dengan pupuk, terkait dengan peradilan, terkait dengan pertanahan. Banyak yang sekarang berada di sektor itu belum tentu menyadari bahwa yang dimainkan sesungguhnya adalah sebuah aktivitas mafia. Nah, bagi mereka saya minta untuk mulai sekarang mereview kembali. Jangan sampai kita termasuk rombongan atau yang bisa berstatus mafia itu. Yang kedua, bagi negara, aturannya, orangnya. Dan harus ada kemauan politik. Kalau ada kemauan politik bisa dibereskan. Tapi kalau tidak ada kemauan politik, sulit. Karena urusan seperti ini membutuhkan sikap yang tegas dari yang paling atas. Kalau yang paling atas tidak menempatkan ini sebagai prioritas, maka jangan harap ini bisa selesai. Nah, di rakyat banyak, hajat hidup terganggu, pelayanan terganggu, karena ada yang berada di tengah-tengah yang mengendalikan, yang itu disebut dengan mafia tadi. Dan ini beroperasi banyak. Jadi saya berharap dengan kita menegaskan bahwa ikhtiar perubahan ini salah satunya adalah pemberantasan mafia, maka publik bisa tahu kemana arah perubahan yang mau kita bawa. Ini pada pertanyaan ketiga, reformasi dulu punya beberapa agenda. Sebagian sudah beres. Nah, agenda KKN, kolusi, korupsi,
nepotisme, sekarang masih ada. Dan seakan merebak secara pelan-pelan. Institusi penegak hukumnya ada, tapi institusi penegak hukumnya juga dalam kenyataannya kita tahu sering dalam kendali politik. Nah, ini yang harus dibereskan. Nah, kami melihat banyak orang-orang berintegritas. Peraturannya ada, tapi harus ada kemauan dari pemegang kewenangan tertinggi untuk memberikan backup bahwa pemberantasan korupsi tanpa kompromi kena semuanya, siapapun yang melanggar, siapapun yang bertindak korupsi, maka lakukan tindakan tegas. Jadi kami melihat itu yang penting. Yang kedua adalah kita menyaksikan salah satu tuntutan reformasi dulu adalah bagaimana daerah memiliki kewenangan untuk melayani masyarakat. Sebagian dari pelayanan itu berjalan baik bila kepala daerahnya baik, bila DPRD-nya berfungsi. Tapi ada situasi di mana pelayanan itu tidak berjalan baik. Nah, kalau tidak berjalan baik, harus dibuat baik, bukan diambil alih oleh pemerintah pusat. Karena diambil alih ke pemerintah pusat tidak ada jaminan menjadi lebih baik. Karena orientasinya itu bukan kewenangan ada di pusat atau di daerah, tapi kewenangan itu bisa dijalankan untuk kepentingan orang banyak. Itu kira-kiranya beberapa PR terkait dengan reformasi. Jadi jangan sampai karena pelayanan di daerah tidak berjalan baik lalu dilakukan sentralisasi. Sentralisasi itu bukan solusi terhadap persoalan. Solusinya adalah bagaimana dengan desentralisasi pelayanan tetap berjalan baik, gitu. Ya. Oke, saya rasa lainnya udah cukup jelas tadi teman-teman sekalian. Semua yang disampaikan itu bisa langsung dikutip. Ada lagi? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.